Fakta yang teriak Syiah, PKI komunis, khilafah, pribumi adalah antek asing. Pernahkah kita menyadari bahwa mereka yang selama ini teriak PKI komunis, Syiah, khilafah, dan pribumi adalah antek asing Amerika? Mari kita buka wawasan kita dengan melihat situasi politik secara global. Di dunia saat ini, ada beberapa negara yang ditakuti oleh negara lain yaitu Amerika, Rusia dan China yang dianggap komunis, serta Iran yang dianggap Syiah. Korea Utara juga merupakan salah satu negara yang ditakuti karena memiliki senjata nuklir tetapi tidak terlalu diperhitungkan karena negaranya sangat tertutup bagi dunia luar. Amerika takut kepada Rusia, China dan Iran karena Rusia dan Iran memiliki senjata yang tidak bisa dianggap remeh oleh Amerika. Di sisi lain, Amerika takut kepada China karena China merupakan salah satu negara yang ekonominya terkuat di dunia yang merupakan saingan bagi Amerika. Itulah fakta beberapa negara yang menjadi saingan Amerika di dunia internasional. Lalu bagaimana persaingan level internasional tersebut diterjemahkan ke dalam tingkat yang lebih sederhana tingkat nasional? Agar lebih mengena kepada masyarakat awam, maka diciptakanlah propaganda murahan yaitu isu Syiah, PKI komunis, khilafah dan pribumi. Tidak percaya? Mari kita bahas secara sederhana. Syiah. Ketika perang di Suriah terjadi, banyak kadrun yang mengklaim dirinya sebagai pembela agama dan ulama dan merasa dirinya paling agamis lalu demo di jalanan sambil koar-koar jika Presiden Suriah Bashar al-Assad adalah Syiah sehingga dibentuklah propaganda murahan jika perang di Suriah adalah perang melawan Syiah yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan Abdul Somad begitu mudahnya mengatakan Presiden Suriah yang sah sebagai manusia terlaknat seperti yang terlihat dalam cuplikan video berikut ini. Padahal kita tahu bahwa Amerika, Zionis dan sekutunya menyerang Suriah untuk menjatuhkan presiden mereka yang sah Bashar al-Assad yang berani mengatakan untuk menutup semua kedutaan Israel, memutuskan semua hubungan dengan Israel, melakukan embargo kepada Israel, serta mendukung rakyat Gaza di Palestina dalam konferensi Gaza Liga Arab di Doha, Qatar pada tahun 2009 seperti yang terlihat dalam cuplikan berikut ini. Bahkan sudah menjadi rahasia umum jika Amerika, Zionis dan sekutunya juga yang membiayai para pemberontak Suriah untuk menggulingkan Presiden Bashar al-Assad di Suriah. Penulis lampirkan beberapa link media baik dari dalam dan luar negeri untuk membuktikan bahwa Amerika, Zionis Yahudi dan sekutunya adalah pihak di belakang pemberontak Suriah. Dan lucunya, lembaga mahasiswa KAMMI katanya lembaga kampus ngakunya agamis padahal lembaga sayap PKS. Lembaga Zakat Daarut Tauhid milik Ajim, lembaga katanya kemanusiaan aksi cepat tanggap AKDKK malah demo sok peduli Suriah tapi menggunakan simbol bendera pemberontak Suriah yang dibiayai oleh Amerika, Zionis dan sekutunya. Ini fakta perbedaan antara bendera resmi Suriah dengan bendera pemberontak Suriah. Dan KAMMI yang katanya kaum intelektual sayap PKS di kampus, demo peduli Suriah sambil bawa bendera pemberontak Suriah. Lembaga zakat milik Ajim yang merupakan lembaga resmi dan terdaftar lalu ngumpulin uang dari rakyat Indonesia dengan dalih peduli Suriah tapi juga menggunakan simbol bendera pemberontak Suriah dalam konferensi mereka. Lembaga kemanusiaan yang katanya lagi peduli Suriah tapi melakukan aksi ngumpulin uang dan demo peduli Suriah sambil membawa bendera pemberontak Suriah. Bahkan PKS yang ngaku-ngaku partai dakwah Presiden PKS mereka mengeluarkan pernyataan resmi yang secara terang-terangan mengatakan jika Presiden Suriah yang sah Bashar al-Assad melakukan kejahatan kemanusiaan. Penulis juga sempat menyimpan screenshot tentang video seorang politisi PKS yang anti terhadap Presiden Suriah, Bashar al-Assad seperti di bawah ini. Sungguh mengerikan bukan? Itulah sebagian contoh kecil bagaimana mereka yang sok peduli Suriah tapi malah membawa bendera pemberontak Suriah yang dibiayai oleh Amerika, Zionis dan sekutunya dan mengatakan Presiden Suriah melakukan kejahatan kemanusiaan. Jangan katakan jika KAMMI, Ajim dan AK tidak tahu mana bendera resmi Suriah dan mana bendera pemberontak Suriah. Hanya orang dungu yang tidak bisa membedakannya. Mereka yang mengklaim dirinya kaum intelektual, salah satu lembaga zakat resmi di Indonesia dan lembaga, katanya, kemanusiaan tapi malah membawa bendera pemberontak Suriah. Bahkan PKS mengeluarkan pernyataan resmi tentang Presiden Suriah yang menurut mereka, melakukan kejahatan kemanusiaan. Apakah mereka ini anti terhadap pemerintahan Suriah yang sah di bawah pimpinan Bashar al-Assad? Atau mereka ini adalah simpatisan pemberontak Suriah yang dibiayai oleh Amerika, Zionis dan sekutunya berkedok lembaga kampus,
lembaga zakat dan lembaga kemanusiaan yang ingin mensukseskan misi Amerika yang ingin memiliki target untuk menggulingkan beberapa negara di Timur Tengah seperti Irak, Suriah, Libanon, Libya, Somalia, Sudan dan Iran. Logika sederhana, jika Presiden Suriah jatuh, yang untung siapa? Ya pastilah Amerika, Zionis dan sekutunya yang bersatu menyerang Suriah selama ini. Jadi sudah kelihatan bagaimana propaganda asing Amerika untuk menarik simpatisan orang-orang dungu agar mau mendukung mereka untuk menjatuhkan pemerintahan Suriah yang sah. Di satu sisi, Amerika, Zionis dan sekutunya menyerang Suriah, di sisi lain mereka menciptakan propaganda murahan bahwa Presiden Suriah adalah Syiah sehingga perang Suriah adalah perang melawan Syiah yang tidak sesuai dengan Islam. Sekarang sudah paham bukan siapa antek asing di Indonesia selama ini berkedok ulama, kaum intelektual, lembaga zakat, lembaga kemanusiaan dan partai. Silahkan rakyat Indonesia berpikir jernih.